Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam jumpa kembali dalam Prasju Channel. Setetes embun penyegar jiwa dalam kacamata alam yang berusaha mengaplikasikan dan menanggapi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan bicara tentang perlunya memiliki jaminan kehidupan kekal sejak sekarang, meskipun kita masih hidup di dunia. Karena jaminan-jaminan itu sudah kita pahami perlu selama kita mengarungi kehidupan di dunia ini yang relatif sangat singkat. Maka kalau kita dalam urusan hidup yang singkat ini pun perlu memiliki jaminan, maka betapa perlunya lagi kita memiliki jaminan kehidupan kekal yang akan berlangsung unlimited itu. Kita tahu bahwa itu perlu, tetapi bagaimana caranya? Caranya ternyata sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Dia dengan tegas mengatakan, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan hidup ini yang dimaksudkan adalah hidup yang kekal, yang berlangsung tanpa henti. Sejak percaya kepada Tuhan Yesus sampai tanpa henti, meskipun raga sudah selesai tugasnya. Kita semua di sini beruntung karena sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus kita secara sempurna dengan mati di kayu salib. Maka ketika ada orang yang seperti Dismas, satu dari dua pendamping yang dihukum salib bersama Tuhan Yesus, Dismas ini mengambil kesempatan untuk mempercayakan dirinya kepada Tuhan Yesus. Dan dia berpikir pada saat itu bahwa kalau nanti Tuhan Yesus sudah sampai di surga, baru dia bisa menarik Dismas ke surga juga. Itu pikiran dia saat itu. Tetapi ternyata Tuhan Yesus mengatakan, kalau begitu caramu mengimani aku, begitu mantapnya, maka pada saat kamu mengimani seperti itu, tiket surga sudah boleh kamu pegang dari sekarang, saat ini juga. Untuk kasus Dismas, boleh dibilang langsung, karena hanya beberapa saat dia wafat dan sampai di surga. Tapi untuk kita yang masih hidup di dunia, belum tahu, sewaktu-waktu bisa dipanggil, tapi bisa juga lama, bisa tahunan, bisa puluhan tahun, tapi bisa juga singkat. Maka penting sekali untuk segera mungkin saat ini juga percaya kepada Tuhan Yesus dan mengambil kesempatan memegang tiket surga. Karena tiket surga itu meskipun belum langsung digunakan, tetapi sudah bisa dipegang. Kami mendapat pengalaman dari Tuhan ketika tahun 2010 akhir September itu rencana diselenggarakan konferensi internasional Amos Journey. Amos Journey di seluruh dunia, khususnya di kantor pusat di Amerika Serikat, sangat terkesan dengan perkembangan Amos Journey di Indonesia. Dan karena itu dengan PD-nya mereka kirim satu tiket untuk saya datang untuk berbagi resep, berbagi pengalaman pengembangan Amos Journey di Indonesia. Maka saya segera mengurus visa, tapi timbul masalah. Karena pewawancara saya di kedutaan Amerika kurang mengerti tentang ilmu nuklir, penelitian nuklir yang saya lakukan di Indonesia dan di beberapa negara lain, tapi belum pernah ke Amerika. Jadi dia khawatir kalau ini ada bahayanya. Maka
pewawancara itu menetapkan ditunda dulu visamu, kami akan selidiki dulu. Sehingga butuh waktu 1 bulan untuk tahu bahwa clear. 1 bulan artinya sudah lewat dari akhir September. Dengan kata lain, saya batal berangkat konferensi. Tetapi kita semua tahu, tiket internasional itu berlaku selama 1 tahun sejak di-issue. Jadi, selama masih digunakan sebelum akhir September tahun 2011, masih bisa digunakan. Maka mereka di Amerika yang sangat tertarik untuk mendengar cerita Emotionally Indonesia mengadakan satu pertemuan khusus di pertengahan September. Dan puji Tuhan, ketika pertemuan itu diadakan, ada yang mengirim tambahan 1 tiket lagi sehingga kami bisa berangkat berdua dan lebih lama, dan jangkauan wilayahnya yang boleh mendengar cerita-cerita kami tentang Emotionally Indonesia jadi lebih luas. Kami sungguh menikmati kesempatan ini. Kelihatannya batal tahun 2010, tapi ternyata 2011 malah dikasih hadiah lebih karena boleh berdua dan boleh lebih lama, lebih banyak yang dikunjungi. Maka sebenarnya tiket surga yang lebih penting itu, yang durasinya nggak terbatas, itu sangat perlu kita pegang teguh dari sekarang. Sangat perlu kita miliki dari sekarang. Karena sewaktu-waktu kita perlu menggunakannya, ketika harus berpisah dari raga kita yang bisa terjadi kapan saja, kita sudah aman, punya tiket surga, sudah sebagai warga negara surga. Betul, ya. Karena hidup ini memang sungguh sangat singkat dibandingkan dengan waktu yang tak terbatas alias kekal itu tadi. Mazmur 90 ayat 10 mengatakan, masa hidup kami, hidup kita semua 70 tahun. Dan jika kuat 80 tahun. Ada beberapa yanglah sampai 100 tahun. Tapi itu pun sangat pendek dibandingkan dengan durasi yang tak terbatas. Orang Jawa pun mengatakan bahwa hidup itu hanya mampir ngombe, mampir minum. Artinya hanya sementara dan bukan tujuan. Yang tujuannya haruslah yang kekekalan. Tapi walaupun hanya singkat, hanya sebentar, namun kehidupan kekal kita itu ditentukan pada masa sekarang, pada pilihan-pilihan hidup kita pada masa di dunia ini. Dan pilihan utama yang tidak boleh atau jangan ditunda adalah kehidupan kekal. Karena itu yang paling penting. Bukan jangan salah, bukannya kita ini menyiapkan untuk meninggal, bukan. Tetapi menyiapkan kepastian bahwa jiwa kita itu pasti di surga, pasti kekal. Nah, itu bukan nanti, mulai sekarang juga seperti tadi. Tiket sudah di tangan, itu hanya sewaktu-waktu digunakan sudah beres. Nah, itu tadi juga dikatakan kalau seperti satu penyamun yang memilih untuk percaya dan langsung dijamin, tapi dia langsung meninggalkan raganya. Nah, bagaimana dengan yang kita masih terus? Tapi memang jangan tunggu sampai tua, karena kita tidak tahu kapan waktunya itu akan tiba. Mulai sekarang jangan ditunda. Dan ketika kita hidup dan percaya pada Tuhan Yesus tadi, kita itu langsung menjadi warga kerajaan Allah. Jadi hidup kita harus sesuai dengan kehidupan kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Ya, kita harus menjalin komunikasi
yang sungguh erat dengan Sang Raja. Karena untuk kita menyesuaikan dengan Sang Raja sendiri, kita harus terus berkomunikasi di dalam doa dan di dalam firman Tuhan yang merupakan adalah aturan-aturan dalam kerajaan surga. Dan itu sebenarnya luar biasa. Tuhan juga menjanjikan ketika kita mencari kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya itu apa? Apa yang kita perlukan di dunia ini, dan plus dijamin kehidupan setelah di dunia ini. Nah, jadi terus bagaimana untuk bisa menyesuaikan dengan Tuhan? Kok susah banget tuh? Sebenarnya nggak terlalu susah sih. Maka caranya kami hanya satu, adalah apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Dan itu sangat memotivasi, karena melakukan semuanya pasti dengan yang terbaik, karena untuk Tuhan. Dan juga ketika kita menghadapi tantangan, tidak diterima kasihi, ataupun dicela, ditolak, kita tidak akan sakit hati, karena itu kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan juga kita sebagai kaum awam yang sepenuh diri kita, waktu, tenaga, pikiran, seluruh diri kita ini kita pakai untuk bekerja, mengembangkan potensi dan memenuhi kehidupan ini, rasanya sia-sia kalau itu tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan juga ingin kita mencintai Dia sepenuh diri kita. Caranya seluruh diri kita, seluruh apa yang kita kerjakan, kita persembahkan kepada Tuhan, dan itu bernilai kekal. Nah, journey kita di dalam kehidupan ini bersama Tuhan itu luar biasa. Hidup kita memang pas-pasan, pas perlu, pas ada, selalu ada disediakan yang kita perlukan pada waktunya. Puji Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, kami sungguh menyemangati saudara-saudara untuk memastikan kehidupan kekal kita, jaminan kehidupan kekal. Dan ternyata ketika kita mengutamakan Tuhan, fokus pada Dia, ternyata kehidupan di dunia ini juga dijamin. Kita doakan semoga semua saudara-saudara tetap hidup dengan sungguh-sungguh melekat erat kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa nanti pada Flash Channel berikutnya. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Amin.